teman-temanku semua, di sini kita bakal jelasin apa itu opini publik, bagaimana sejarah perkembangannya, dan bagaimana kaitan opini publik dengan demokrasi. Nah, opini publik itu apa sih? Opini publik itu adalah suara atau pemikiran masyarakat yang dibentuk melalui diskusi, pengalaman, informasi, dan berita yang diterima oleh masyarakat. Jauh sebelum media sosial muncul, pada masa Ottoman, perkembangan opini publik dapat kita lihat melalui ruang-ruang berkumpul, seperti coffee house, atau contohnya pada masa sekarang yaitu warkop, coffee shop, ataupun burjo. Tempat-tempat itu dulunya bukan hanya sekedar untuk ngopi atau nongkrong biasa, tapi juga tempat untuk orang-orang berdiskusi, baik membahas isu politik, sosial, maupun budaya. Sekarang masuk ke bagian demokrasi, yang dimana dimaksud sebagai kebebasan atau hak sebagai warga negara. Nah, hak sebagai warga negara itu mulai dari partisipasi yang aktif, terus hak suara yang sama, mendapatkan pemahaman dan informasi yang cukup, kesempatan untuk menentukan pembahasan, serta terlibat dalam demokrasi tanpa ada pembedaan. Demokrasi itu juga berdasarkan 4 sistem. Yang pertama, demokrasi konstitusional, kedua substansial, ketiga prosedural, dan yang keempat demokrasi langsung. Hak dan sistem tadi dibentuk dengan tujuan agar demokrasi dapat berjalan dengan adil. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke zaman Arab Spring. Jadi pada zaman ini bermula pada tanggal 17 Desember tahun 2010 yang bermula di negara Tunisia lalu menyebar ke negara-negara Arab lainnya seperti Mesir, Libya, Suriah, dan Yaman. Lalu dampak dari zaman Arab Spring ini yaitu ada 3. Yang pertama itu adanya perjanjian reformasi, lalu yang kedua adanya perang saudara, lalu yang ketiga adanya pergantian rezim. Pada tahun 1998 di Indonesia hampir mengalami tragedi yang hampir sama di Arab Spring, yaitu tragedi perubahan rezim negara Indonesia. Dan di mana di negara Indonesia sendiri itu banyak sekali manipulasi politik sehingga tragedi tersebut itu memunculkan banyak sekali pemutarbalikan suara yang didasarkan oleh identitas agama. Kemudian dampak dari tragedi tersebut itu merusak pilar equality dan juga pilar protection. Tilly menyebutkan ada 4 pilar. Pilar yang pertama adalah keluasan. Semakin banyak warga yang dilibatkan, semakin luas pula nilai demokratisnya. Nah, bagi Tilly, demokrasi itu berasal dari negara yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol instrumen hukum, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Yang dikontrol adalah warga yang lahir maupun dari keturunan negara tersebut. Pilar yang kedua ada kesetaraan. Di sini kita melihat apakah ada kelompok tertentu berdasarkan etnis, agama, atau kekayaan yang memiliki pengaruh jauh lebih besar atau justru hanya dibatasi. Pilar ketiga adalah perlindungan. Negara harus melindungi warganya dari tindakan sewenang-wenang, baik dari negara itu sendiri ataupun kelompok kuat lainnya. Pilar yang keempat adalah mutually binding consultation. Di sini ada konsultasi yang saling mengikat antara pemerintah dan warga. Suara kita harus didengar dan juga berdampak bagi kebijakan. Sebagai warga negara Indonesia, tugas kita adalah menjaga agar 4 pilar Tilly terus berjalan, terutama aspek kesetaraan dan perlindungan, tetap berjalan seimbang dengan kapasitas negara yang kuat. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis tapi tetap menjaga persatuan. Atau doa, 3. Terima kasih.